Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardenti dengan nomor induk mahasiswa 4203121060. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi statistika dasar mengenai distribusi probabilitas. Pengertian distribusi probabilitas yaitu suatu distribusi teoritis atau theoretical frequency distribution, yaitu distribusi yang menggambarkan bagaimana hasil atau outcome diperkirakan akan berubah-ubah. Adapun jenis-jenis distribusi probabilitas yaitu yang pertama distribusi discrete, yang kedua distribusi kontinu. Pengertian distribusi discrete yaitu perubah acak yang ruang rentangnya merupakan himpunan yang berhingga atau finite atau tak berhingga tapi terhitung denumerable countably infinite. Adapun beberapa jenis distribusi discrete yaitu yang pertama distribusi uniform discrete. Jika perubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai X yang terhingga dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam discrete didefinisikan sebagai F X titik 2K sama dengan 1 per K, X sama dengan X1, X2, X3 sampai X yang tidak terhingga. Yang kedua ada distribusi binomial. Pengertian dari distribusi binomial yaitu distribusi yang didasarkan pada proses Bernoulli. Pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang di mana setiap usaha mempunyai dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga ada distribusi multinominal. Pengertiannya itu jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2 sampai E yang tak terhingga dengan peluang P1, P2 sampai P yang tak terhingga pula, maka distribusi peluang dari perubah acak E1, X2 sampai X tak terhingga yang menyatakan bahwa terjadinya X1, E2 sampai X tak terhingga dalam N usaha yang independen adalah sebagai berikut ini. Yang keempat ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu secara acak diambil sebagai N tanpa dikembalikan dari N benda. Yang kedua, K dan N benda diklasifikasikan sukses dan NK diklasifikasikan gagal. Distribusi peluang dari peluang acak hipergeometrik disebut dengan distribusi hipergeometrik dan nilainya dinotasikan dengan H X2 N besar, N kecil, K. Yang kelima ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari perubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Rataan dan variansi dari distribusi Poisson adalah sama, yaitu lambda T. Jenis distribusi probabilitas yang kedua yaitu adalah distribusi kontinu. Pengertiannya itu distribusi peluang kontinu adalah perubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bilangan ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi Fx adalah fungsi padat peluang perubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas. Jenis-jenis distribusi kontinu ada 4, yaitu yang pertama distribusi normal. Distribusi normal atau Gaussian mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik maupun makhluk hidup atau berat tinggi dan manusia, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi student. Distribusi student adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Untuk menghargai hasil penemuan itu,
Distribusi tersebut disebut student yang lebih dikenal dengan distribusi T. Diambil dari huruf terakhir kata student. Bentuk persamaan fungsinya yaitu Ft sama dengan K per 1 tambah T kuadrat per N kurang 1 pangkat 1 per 2N. Yang ketiga ada distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi yang paling banyak digunakan dalam sejumlah produk statistik inferensial. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk alfa sama dengan V per 2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala B beta sama dengan 2. Parameter N disebut angka derajat kebebasan atau degree of freedom dari X, sedangkan fungsi distribusi kumulatif C kuadrat adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu ada distribusi F. Menurut Gaspers, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, perubahan F diberikan sebagai F sama dengan X1 kuadrat per V per X2 kuadrat per V2. Dengan keterangan X1 kuadrat merupakan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas F1 sama dengan N1 kurang 1. X2 kuadrat merupakan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 kurang 1. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas yaitu F1 dan F2. Baik, demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah ilmu bagi pembacanya. Saya sudahi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.